A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Selamat datang di Tabula Rasa, tempat bagaimana kita belajar, membuka pikiran, membuka hati, dan terus-menerus berproses dalam mencari jati diri. Sebelum kita mulai, seperti biasa, kita hening sejenak, kita masuk ke dalam hati kita, buka hati kita, senantiasa kita hadir utuh di sini saat ini, senantiasa pikirannya tidak terlalu sibuk, agar pintu hikmah dibuka dan pembelajaran ini akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Oleh karena itu, mari kita berhening, hening dipersilakan. Selesai, terima kasih. Senantiasa kita sudah di halaman yang sama dan senantiasa pembelajaran-pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Mengambil satu statement di dalam Al-Quran, Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu adalah yang paling bertakwa. Maka kalimat takwa ini juga diawali dalam Quran tuh, di Al-Baqarah tuh langsung di awal, Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Takwa adalah puncak dari kesadaran kita. Dalam konteks takwa di sini, bagaimana kita benar-benar menuju kepada kemuliaan kita. Maka mari kita mulai sadari bahwa setiap apapun yang datang ke kehidupan kita, itu semua adalah jalan untuk memuliakan kita sebetulnya. Jalan untuk bagaimana membuat kita memiliki level kesadaran yang lebih baik, memiliki bagaimana pengetahuan yang seharusnya kita tahu, dan yang paling penting adalah bagaimana kita terus-menerus belajar dalam sekolah kehidupan ini. Kita akan membahas esensial takwa yang paling penting dalam konteks di sini. Kita tahu bahwa surat Al-Imran 134, 135 itu berbicara tentang ciri-ciri orang yang takwa. Jadi apapun ritual kita, apapun syariat kita, itu adalah jembatan menuju kepada kualitas diri. Jadi takwa itu lebih kepada kualitasnya. Yang pertama, Quran mengatakan bersedekah baik lapang maupun sempit. Ini artinya adalah lepaskan kemelekatan. Karena ketika masih melekat kepada sesuatu, di situ kita tidak menuju kepada tingkat kemuliaan. Kenapa? Karena boleh jadi masih merasa aman dengan hartanya, masih merasa aman dengan jabatannya, dan seterusnya. Padahal itu semua hanyalah titipan, itu semua hanyalah jembatan. Yang kedua, itu adalah bagaimana kita melakukan self-control atau pandai menahan amarah. Karena begitu kita tidak melakukan self-control atau pandai menahan amarah, kita akan sulit meningkatkan kualitas kesadaran kita. Dan ini yang akan kita bahas lebih detail, bahwa siapa orang yang paling takwa adalah orang yang pandai memaafkan kesalahan orang. Biasanya di level memaafkan ini banyak yang mengeluh langsung dengan kata-kata bahwa berat ya gitu. Artinya dengan kata memaafkan itu adalah sesuatu yang berat untuk kita lakukan. Padahal boleh jadi ketika kehidupan kita per hari ini dalam keadaan khawatir berlebih, cemas, atau mungkin ada yang stres, depresi, dan seterusnya, jangan-jangan terlalu banyak beban yang belum bisa dimaafkan tanpa disadari. Dan menariknya, proses memaafkan ini adalah latihan seumur hidup. Proses memaafkan ini tidak bisa instan. Karena proses memaafkan ini itu adalah konteks di mana kita benar-benar untuk melakukannya itu perlu latihan yang berulang-ulang. Oleh karena itu, mudah-mudahan setelah kita belajar lebih baik lagi, lebih dalam lagi, kita mampu bisa memaafkan, karena kunci ketakwaan yang paling esensial itu adalah bagaimana kita memaafkan. Tingkat memaafkan kita itu akan menentukan tingkat kualitas kesadaran kita. Nah, berkaitan dengan memaafkan, kita akan detailkan. Dalam konteks takwa, memaafkan ini disimpan di level yang paling tinggi gitu ya. Dalam konteks bahwa ya betul, kalau tadi banyak respon yang mengatakan bahwa memaafkan itu susah gitu. Dalam kehidupan, kita ini kan makhluk yang mulia gitu ya. Makhluk yang diberikan tools yang lengkap gitu. Oke, ketika kita kembali kepada esensial kehidupan, dalam tradisi Islam sering disebut inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita ini mau pulang gitu, mau pulang.
berarti kita lagi berjalan maju menuju kepada kepulangan. Jadi kata kuncinya adalah berjalan maju, namanya juga jalan ya, maju gitu ya, ke depan gitu intinya. Nah berarti kalau kita mau bicara tentang berjalan maju ke depan sampai kepada titik tujuan, yaitu ilaihi rojiun itu sendiri, maka perjalanan menuju kilometer berapapun pasti diawali dengan langkah yang pertama. Maka langkah demi langkah kita lakukan dalam kehidupan ini, dan secara esensi setiap langkah ini hanya mau mengantarkan kita ke titik kesejatian kita, yaitu ilaihi rojiun itu sendiri. Kembali kepada Allah itu sendiri. Nah artinya hidup itu adalah bergerak maju, move on gitu kira-kira. Nah yang menarik adalah kenapa hari ini banyak yang susah move on, kenapa masih tertahan untuk bisa move on. Satu faktor yang besar seseorang sulit untuk move on adalah terlalu banyak yang belum dimaafkan dalam kehidupan. Mari kita mulai menyadari, sangat penting untuk kita sadari ini. Hal yang tidak dimaafkan itu akan menjadi beban besar untuk kita melangkah maju gitu. Karena hal yang belum dimaafkan itu pasti memori masa lalu. Dan setiap memori pasti menyimpan emosi. Dan nanti kita mengerti bahwa emosi itu akan memberatkan ketika kita belum memaafkan. Maka kalau bahasa sekarangnya susah move on. Kenapa susah move on? Karena banyak beban-beban yang belum dilepaskan. Dan menariknya, sulit memaafkan karena mungkin dalam konteks di situ masih ada perlawanan. Mungkin di situ masih ada arogansi atau egois gitu misalkan. Dalam konteks katakanlah gengsi gitu. Ya bisa jadi sih, gengsi tetap kita pegang, tapi jadi berat hidupnya gitu. Dalam konteks jadi nggak bisa move on gitu. Maka memaafkan ini harus kita sadari sebagai skill. Sama seperti permainan-permainan olahraga gitu misalkan. Entah itu tenis, entah itu golf, entah itu apapun. Itu kan sebetulnya adalah mengasah skill kita. Memaafkan itu perlu skill. Memaafkan itu perlu kemampuan kita. Dan skill, kemampuan itu tidak bisa akan lebih baik kalau nggak pernah kita latih. Bagaimana mengasah skill dalam memaafkan, kita akan bahas setelah yang satu ini. Masih bersama saya Bu Marlo, mari kita lanjutkan pembelajaran. Sekarang kita mulai sadari, dari awal kita terlahir ke semesta raya ini, kita dianugerahi untuk menyimpan memori. Gitu ya. Jadi kita punya memori, apapun akan masuk ke dalam memori kita, dan itu tidak pernah bisa terelakkan. Maka ada yang masuk ke alam bawah sadar kita, ada yang masuk ke dalam kesadaran kita. Setiap momen itu pasti akan menginstal kepada diri kita sebagai suatu memori. Jadi kalau mau dianggap bahwa hidup kita ini kayak komputer yang foldernya banyak banget. Di situ filenya banyak banget gitu. Dan itu adalah bagian dari memori. Dan setiap memori itu menyimpan emosi. Di mana nanti akan berkaitan antara memori, emosi, dan pikiran. Emosi tertentu akan menentukan pikiran tertentu. Dan itu datang dari memori. Nah menariknya, kalau kita berbicara dalam konteks kehidupan, yang akan menjadi memori buruk adalah sesuatu yang tidak kita sukai. Tidak kita inginkan, tidak kita harapkan. Itu disadari atau tidak akan menjadi memori. Atau sering disebut sebagai bad memory, gitulah kira-kira. Tapi nanti kita mengerti bahwa sebetulnya nggak ada yang good or bad sih, nggak ada yang baik atau buruk. Karena kenapa? Semua yang datang ke kita pasti pembelajaran. Nah, saya kasih contoh. Katakanlah kehidupan kita sudah melalui fase di usia 40 tahun gitu. Bisa kita bayangkan, selama 40 tahun ini, setiap memori kehidupan ini masuk memenuhi memori di dalam diri kita. Dan setiap memori buruk tadi, yang menjadi emosi tadi, katakanlah adalah sesuatu yang tidak baik, di situ akan menjadi rasa yang membuat kita jadi tidak nyaman, sakit hati misalkan, dilecehkan misalkan, bullying gitu misalkan. Apapun konteksnya, itu tetap akan jadi memori. Singkat cerita supaya mudah, memori itu akan menjadi beban-beban memori itu sendiri. Jadi nanti ini sering juga kita sebut sebagai luka batin misalkan. Sehingga semakin banyak luka batinnya, semakin akan memperberat sistemnya.
Sama kayak komputer gitu ya, memorinya udah terlalu penuh, itu pasti akan jadi berat gitu. Nah, yang menarik adalah karena hidup ini maju ke depan, tetapi memori-memori masa lalu ini memberatkan kita untuk move on gitu kira-kira. Apa yang terjadi? Di situ akan terjadi stuck gitu. Di situ akan terjadi bagaimana kita selalu terkait dengan masa lalu. Di situ kita akan sulit untuk move on. Nah, analoginya adalah ketika kita selalu kembali kepada memori buruk itu, kita tiap naik motor yang kita lihat fokuskan adalah spionnya terus gitu. Jalan majunya tuh nggak kita perhatikan. Maka bisa nabrak sana sini, atau bahkan bisa bikin kita jadi jatuh gitu intinya. Artinya apa? Memaafkan adalah bagaimana kita punya pilihan, mau fokus maju ke depan, atau tetap kita akan ada di masa lalu. Sementara masa lalu itu juga sudah lewat gitu ya. Saya selalu mengulang-ulang ketika saya ngomong waktu ini udah masa lampau. Dan ketika kita masih terkait dengan masa lampau yang mungkin kejadiannya udah 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, dan itu masih kita rasakan sampai hari ini, berarti berapa beban bobot yang kita pikul dalam kehidupan ini, yang wajar kalau kita ini susah move on. Kenapa sih jadi susah bersemangat misalkan? Jadi banyak murung, banyak khawatir, apapun lah vibrasi-vibrasi negatif itu dirasakan, karena jangan-jangan emang beban memori ini, luka-luka batin ini memang belum diselesaikan. Dan menariknya, kalau kita tidak mau menyelesaikan, dia tidak akan pernah hilang. Karena boleh jadi kita menganggap itu nggak ada, padahal itu tetap ada. Bukan menyelesaikan, tapi justru malah menghindari. Sehingga ketika kita tidak menyelesaikan, memori itu tidak akan pernah dalam tanda petik lepas dari beban kita. Contoh sederhana aja. Pensil ini mungkin ringan banget. Begitu saya pegang, ya nggak kerasa sih. Dalam kurun waktu 1 menit, 2 menit. Tapi dengan bobot yang sama, saya pegangnya lebih lama, 1 jam, 2 jam, itu pasti mulai kerasa pegel. Pasti mulai kerasa berat banget. Maka penting sekali jangan meremehkan hal kecil untuk kita selesaikan. Karena hal kecil pun ketika dia dipendam dalam waktu yang lama, itu akan menjadi beban. Itu akan memberatkan. Dan itu akan membuat kehidupan kita paling simpel, susah untuk bersyukur misalkan. Ya kembali lagi ya, susah untuk move on gitu. Jadi pertama, mari kita mulai sadari, siapapun kita pasti punya luka-luka ini. Dan menariknya, tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali kita mau menyembuhkan. Tidak ada yang bisa melepaskan beban kecuali kita yang mau melepaskan. Sehebat apapun usaha orang lain untuk membantu kita, kalau kita di dalam diri kita tidak ada niat dan tidak ada keinginan untuk menyelesaikan ini semua, sampai kapanpun tidak akan pernah terselesaikan. Dan ini nggak mungkin terselesaikan dengan sendirinya tanpa kita hadapi. Maka kalau kita sebut sebagai masalah, jangan lupa, kita diberikan masalah itu untuk kita move on. Karena kalau kita nggak punya masalah, kita nggak akan mungkin ada di level kesadaran tingkat yang sekarang. Karena dengan masalah-masalah itulah yang akan memberikan pelajaran kehidupan kepada kita untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Jadi kalau kita melihat masalah adalah hal buruk, yuk kita mulai rubah paradigmanya. Masalah itu bukan hal buruk, tapi guru yang datang untuk memberikan pengajaran terbaik di dalam kehidupan kita. Guru yang akan membuat kualitas kehidupan kita ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Maka ketika kita melihat hal buruk, sebetulnya bukan hal buruk, tetapi bagaimana untuk selalu memperbaiki kualitas. Karena yang datang ke kita pada dasarnya hanya mau lebih membuat diri kita menyadari di mana level kita dalam konteks kita mengenal diri jadi jauh lebih baik. Hal yang jauh lebih penting untuk kita sadari dalam memaafkan ini adalah bagaimana kita melakukan penerimaan. Karena step memaafkan itu ada beberapa konteks yang penting untuk kita sadari. Apa saja sih langkah-langkah untuk memaafkan? Mari kita bahas setelah yang satu ini. Masih bersama saya Bu Marlo, mari kita lanjutkan pembelajaran. Yang pertama,
kita bicara dalam konteks yang namanya kesadaran. Oke ya, kesadaran ini penting sekali. Sadarilah, setiap kita pasti punya luka batin. Pasti punya beban-beban batin. Yang itu suka atau tidak suka pasti terinstal di dalam diri kita. Jadi nomor satu adalah sadari dulu. Setiap orang pasti memiliki luka batinnya. Setiap orang pasti memiliki konteksnya adalah hal-hal yang belum dimaafkan. Itu intinya. Itu nomor satu. Sehingga ketika kita mulai memiliki kesadaran itu sendiri, bahwa yang kedua adalah sadari bahwa apapun luka itu konteksnya adalah untuk memperbaiki kualitas kehidupan kita. Jadi lepaskan dulu dualitas baik dan buruk, tetapi sadarilah bahwa yang datang ke kita termasuk luka-luka ini adalah sesuatu hal untuk membuat kita lebih berkualitas dalam hidup. Karena tanpa guru yang baik, kita tidak akan pernah mendapatkan pengajaran yang baik. Yang ketiga, ketika kita tahu bahwa itu adalah membuat kualitas diri kita lebih baik, tidak bisa tidak. Kunci untuk melepaskan adalah penerimaan. Atau yang disebut dengan yang namanya terima. Acceptance. Terima bahwa hal itu memang harus terjadi pada diriku. Terima bahwa apapun yang terjadi itu adalah sesuatu yang harus terjadi pada diriku. Dan itu tidak bisa dielakkan. Karena dalam kehidupan ini, kita pahami ada dua hal. Ada hal yang bisa kita kontrol dan ada hal yang nggak bisa kita kontrol. Contoh sederhana. Ketika mungkin sedang berdoa gitu ya kepada Tuhan, kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah aku orang sabar. Tapi jangan lupa, begitu setelah berdoa orang sabar, besok kita pasti ketemu orang nyebelin misalnya. Berarti semesta itu menghadirkan orang yang kita anggap menyebalkan karena kita memang mau jadi orang yang sabar. Karena nggak mungkin kita jadi orang yang sabar kalau kita tidak pernah menemukan konflik dengan apapun yang kita nggak suka. Artinya, sesuatu yang mengiritasi hati kita, yang mengiritasi dan membuat dalam konteks menyakiti, itu sebetulnya mau menyadari bahwa, oh iya ya, saya ternyata masih punya perasaan ini dan saya masih ada di level ini. Maka yang datang itu hanyalah dalam tanda petik utusan-utusan semesta. Hanyalah pembawa-pembawa pesan. Yang terpenting itu bukan siapanya. Tetapi yang terpenting itu adalah pesan apa yang mau diambil atau mau disampaikan. Nah, artinya ketika kita melakukan penerimaan, konteks penerimaan ini akan penting untuk kita latih. Terima apapun yang datang ke kita, itu memang sudah seharusnya. Karena pilihannya cuma ada dua. Yang datang itu sering disebut realitas. Apakah saya mau menerima realitas atau saya mau menolak realitas? Nah, dalam konteks penerimaan itu juga kita bagi dua nih. Terkadang, kalau dalam bahasa konteks yang mungkin kita sering dengar, ada embrace, ada ignore. Ada saya terima dengan ikhlas, ada ignore. Ignore tuh nggak dipedulikan, dianggap nggak ada. Gitu ya. Karena begitu ignore, kita menganggap nggak ada. Tetapi rasa itu nggak hilang. Jadi, jangan mencoba untuk ignoring. Jangan mencoba untuk menganggap bahwa itu tidak ada. Dan yang paling penting ketika diterima, hal berikutnya adalah kita penting untuk jujur terhadap diri kita masing-masing. Kadang ketika ada perasaan buruk, karena kita nggak mau merasakan itu, jadi kita nggak jujur. Contoh, ada rasa nggak enak. Wah, jangan nggak enak, jangan nggak enak. Ditutup-tutupi gitu. Padahal perasaan nggak enak, itu adalah satu simbol atau satu juga pesan untuk menyadari bahwa saya masih punya perasaan itu. Karena sebetulnya no wrong feelings, nggak ada perasaan yang salah. Karena itu juga sebagai tanda gitu. Nah, ketika kita mulai punya kesadaran, dalam konteks sadar bahwa itu adalah perbaikan kualitas kehidupan, karena kualitas kehidupan salah satunya adalah kedewasaan. Ketika kita mau masuk ke dalam jenjang kesadaran yang lebih tinggi, kedewasaan itu penting sekali. Dalam konteks, kalau masih marah, masih benci, di situ pasti kita kekurangan tingkat kedewasaan. Datang dari mana? Kekurangan pengertian. Maka kualitas yang paling penting dalam kehidupan adalah meningkatkan pengertian hidup. Semakin kita mengerti, semakin konflik akan berkurang.
Semakin konflik berkurang, semakin tingkat kedewasaannya akan naik. Dalam konteks di sini, ketika kita masuk dan sadar bahwa setiap datangnya apapun itu adalah peningkatan kualitas, maka di situ acceptance akan mulai terbuka, diterima. Akhirnya ketika ada terima, kita akan merasakan jujur terhadap diri dan sadar bahwa siapapun yang kita benci, ketika kita terima bahwa kita tidak benci kepada orangnya, tapi dalam tanda petik kita sadar bahwa perilakunya akan memberikan pesan kepada kita. Maka di situ kita akan membangun relationship lebih baik lagi. Dan mulai disadari ketika sudah mulai diterima, sadar bahwa kita banyak sekali beban-beban yang tidak atau belum dimaafkan. Dan penting bahwa maaf itu menyembuhkan. Akan sangat menyembuhkan. Dan sekali lagi, ketika kita sudah sembuh, itu akan move on. Dan membuat kita bebas dari luka masa lalu. Dalam konteks, ketika masa lalu kita udah mulai bebaskan, kita akan bisa mengalir dengan lebih baik. Kita akan bisa move on lebih baik. Dalam konteks di sini, sadar bahwa ketika belum memaafkan akan banyak dalam tanda petik hal-hal yang menghambat kehidupan kita. Contoh, kita bisa bayangkan, sebelum memaafkan, kebencian itu akan ada. Kebencian itu akan menimbulkan konflik. Ketika saya benci sama seseorang, mungkin saya akan mengatakan buruk kepada dia. Saya mengatakan buruk sama dia, dia akan kembali mengatakan 5 kali lebih buruk. Mungkin ketika dalam tanda petik ya, keluar kata-kata binatang, saya menyebutkan satu binatang, akan kembali satu kebun binatang gitu kira-kira. Dan itu nggak akan pernah selesai. Dan nanti di situ akan merembet kepada karena benci sama orang ini, dilihat bahwa oh ini anaknya si ini, oh ini keturunannya si ini akan meluas. Bahkan mungkin ketika tahu bahwa oh ini kuliahnya di sini, sampai nanti kita bisa membenci tempat kuliahnya, kita bisa membenci siapa teman-temannya, kita bisa membenci kota tempat dia lahir, dan seterusnya. Dan semakin kebencian itu ada tanpa memaafkan, itu akan mempersempit kita, itu akan membuat kita susah untuk move on. Oleh karena itu, ketika kita sayang sama diri kita, ketika kita untuk move on lebih baik, tidak bisa tidak, mari mulai memaafkan. Memaafkan itu tidak susah ketika kita mulai latih. Terimalah apa adanya. Terimalah bahwa itu semua adalah jalan untuk memperbaiki kualitas diri kita. Karena pada akhirnya, kita akan selalu berterima kasih kepada siapapun yang paling kita benci saat ini. Karena orang-orang itulah, mereka itulah yang membawa kita kepada level kualitas kehidupan kita hari ini. Mulailah terima, mulailah maafkan, mulailah lepas dari beban-beban masa lalu, dan mulailah kita move on ke arah yang lebih baik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.